Di video ini saya masih bersama Syekh Bahjat, Ayatullah Bahjat. Syekh Bahjat, Ayatullah Bahjat berkata bahwa sepeninggal Rasulullah, orang-orang pada murtad, kecuali 3 orang. Di video sebelumnya, 2 video sebelumnya, saya sudah buktikan kepada Anda bahwa murtadnya para sahabat ini bukan orang Syiah yang berbicara. Paling tidak, bukan orang Syiah saja yang berbicara, tapi kitab Ahlus Sunnah juga berkata demikian. Bahkan Anda sudah lihat sendiri di 2 video sebelumnya, Allah sendiri yang berkata bahwa sahabat-sahabat Nabi ini telah murtad, keluar dari Islam, dan mereka dibawa ke neraka. Allah sendiri yang bilang. Di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim, Anda bisa merujuk kedua kitab tersebut. Tapi yang dinukil oleh Syekh Bahjat ini, perkataan yang beliau nukil ini, sebelumnya saya sudah singgung, ini bukan perkataan Syekh Bahjat, tapi itu sebuah riwayat. Dan riwayat ini tepatnya yang dinukil oleh beliau adalah riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq. Irtaddan nasu illa thalathah. Orang-orang pada murtad kecuali 3 orang. Ini riwayat dari Imam Ja'far Shadiq. Saya nggak perlu bawakan kitab riwayatnya Imam Ja'far Shadiq berkata apa, karena ini ada di referensi Syiah. Buat apa saya menunjukkan kitab Syiah kepada Anda kalau Anda tidak menerima kitab-kitab Syiah? Tapi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sudah saya tunjukkan kepada Anda. Jadi ini perkataan Imam Ja'far As-Shadiq. Anda tahu siapa beliau? Guru besar imam-imam mazhab dalam Islam. Jadi sampai di sini jangan mengatakan bahwa Syiah menyebut sahabat murtad. Tidak, bukan Syiah. Dari kalangan Syiah, Imam Ja'far Shadiq yang berkata seperti itu. Anda seharusnya menerima siapa Imam Ja'far Shadiq. Kalau Anda tidak menerima Imam Ja'far As-Shadiq, paling tidak Anda menerima Tuhan. Tuhan sendiri berkata para sahabat murtad sepeninggal Nabi. Sekali lagi saya tekankan, Tuhan yang mengatakan sahabat Nabi murtad. Buktinya ada di Sahih Bukhari. Sudah, saya tidak singgung lagi. Oke, sampai di sini selesai masalah murtadnya para sahabat itu. Sekarang giliran saya berbicara masalah taqiyah. Ayatullah Bahjat mengatakan 3 orang tadi, 3 orang yang tidak murtad, telah murtad orang-orang kecuali 3 orang. Pengecualian ini, 3 orang yang dikecualikan ini, yakni 3 orang yang tidak murtad ini, mereka adalah orang Syiah. Ketika para sahabat Nabi murtad, mayoritas sahabat Nabi murtad, namun hanya 3 orang saja pengikut Nabi yang setia tidak murtad, dan mereka adalah Syiah. Kata Ayatullah Bahjat, dari 3 orang itu, dari 3 orang Syiah itu, muncullah saat ini 500 juta orang Syiah di dunia. Apa rahasianya? Bagaimana 3 orang itu sekarang menjadi 500 juta? Kata Ayatullah Bahjat, rahasianya adalah taqiyah. Karena 3 orang ini minoritas dari mayoritas orang-orang yang murtad itu bertaqiyah, berpura-pura tidak murtad. Karena kalau dia terang-terangan mengatakan saya tidak murtad, saya tetap mengikuti Rasulullah, saya tidak murtad, pasti nyawa mereka akan terancam oleh orang-orang yang murtad itu. Saya sudah jelaskan apa itu taqiyah. Contoh-contoh taqiyah dalam Al-Quran disebutkan di mana saja, saya sudah jelaskan di sebuah video yang sebelumnya saya upload. Nanti saya beri linknya, Anda bisa melihat deskripsi video ini, Anda bisa tonton videonya. Karena 3 orang ini bertaqiyah, maka sekarang mereka berkembang menjadi 500 juta orang di dunia ini. Inilah jawaban ketika Anda bertanya, ketika semua orang bertanya, mengapa Syiah bertaqiyah? Jawabannya, ketika Syiah itu orang yang benar, di antara orang-orang yang murtad, jika Syiah ini tidak bertaqiyah, maka Syiah tidak akan bertahan hidup. Jadi 3 orang Syiah ini harus bertaqiyah
supaya selamat dari ancaman orang-orang yang telah murtad sepeninggal Nabi. Apa perlu saya ulangi? Orang-orang yang telah murtad ini fakta. Kalau 3 orang ini tidak bertakiyah, pasti 3 orang ini akan binasa. Dan tidak ada orang Syiah sekarang. Berkat takiyah itulah kini orang-orang Syiah menjadi banyak. Jelas sekali kalau 3 orang itu dan orang-orang setelah 3 orang itu, jika mereka tidak bertakiyah, tidak ada orang yang mengenal Syiah saat ini. Bahkan Anda pun, kaum anti Syiah, tidak akan mendapatkan tugas mengupload video-video anti Syiah seperti ini. Anda tidak akan pernah mendengar apa itu Syiah. Bahkan jika seandainya 3 orang Syiah itu tidak ada karena mereka dibunuh misalnya oleh orang-orang murtad tersebut, apa sisanya? Islam tidak akan ada sampai sekarang. Ketika orang-orang murtad, yang orang Islam sebenarnya hanya beberapa orang, segelintir orang saja, jika mereka tidak bertakiyah, yang tersisa adalah orang-orang yang murtad. Ketika tidak ada yang meneruskan ajaran Rasulullah, karena semua orang telah murtad, tidak ada pengecualian sama sekali, maka apa sekarang yang tersisa? Tidak akan ada Islam. Mari kita lanjutkan perkataan Ayatullah Bahjat. وإلا اگه از هم اول به سب و طعن و فلان اینها مشغول می شدیم کجا زیاد می شد. Potongan inilah yang dijadikan masalah oleh kaum anti Syiah. Ayatullah Bahjat berkata, kalau orang-orang Syiah mencaci para sahabat dan tidak bertakiyah, maka nggak mungkin orang Syiah menjadi banyak seperti sekarang. Nah, ini yang dijadikan masalah oleh kaum anti Syiah. Orang-orang anti Syiah mengatakan, tuh kan, seandainya mereka nggak bertakiyah, mereka mencaci sahabat. Sekarang saya bertanya, apa masalah Anda kalau kami mencela orang-orang yang murtad? Ada Nabi hidup, karena Nabi masih hidup, orang-orang di sekitarnya menerima beliau dan mengaku sebagai muslim. Tapi begitu Nabi wafat, mereka murtad. Apa masalahnya kalau kami mencela orang-orang yang murtad seperti itu? Saya benar-benar ingin bertanya kepada Anda. Kalau kami mencela sahabat yang baru saja kemarin melihat Nabi, lalu Nabi wafat, kemudian murtad, itu lebih jelas, lebih layak dicela daripada orang yang murtadnya sekarang di zaman ini, 1400 tahun sepeninggal Nabi, belum pernah melihat Nabi, nggak pernah mendengar langsung perkataan beliau, nggak tahu apa itu Islam. Ngelihat Islam isinya orang-orang seperti kalian, seperti Anda, mengadu domba saudara-saudaranya sendiri, mengkafirkan sahabatnya sendiri, mengkafirkan sesama muslim. Mereka nggak mau jadi mereka nggak mau jadi muslim, mereka lebih baik murtad. Ini lebih wajar daripada sahabat yang baru kemarin melihat Nabi wafat langsung mereka murtad. Mana yang lebih layak dicela? Orang-orang murtad zaman sekarang, apakah orang-orang murtad zaman sepeninggal Nabi? Mari jawab pertanyaan saya. Jika posisi Anda adalah salah satu dari 3 orang Syiah yang tidak murtad, sedangkan yang lain murtad waktu itu, apakah di hati Anda tidak ingin mencela mereka yang telah murtad? Pasti Anda kesal dengan mereka, bukan? Lalu apa masalah Anda jika kami mencela orang-orang yang murtad? Bahkan Tuhan sendiri dengan lisannya mengatakan mereka telah murtad. Mengapa kami tidak boleh mencela mereka? Ya, jelas. Sahabat Nabi, dalam konteks mereka adalah sahabat yang diridhoi oleh Nabi dan Tuhan. Dan ketika mereka tidak punya masalah apa-apa dan mereka memang sahabat setia, kami tidak akan pernah mencela mereka. Bahkan haram hukumnya saat ini juga pemimpin kami, marja-marja kami, mengharamkan orang-orang Syiah untuk mencela para sahabat, khususnya khalifah pertama, khalifah kedua. Haram hukumnya. Ini kami tidak bertakiyah, memang diharamkan. Tapi ada orang-orang tertentu yang jelas-jelas terbukti pernah melakukan kekejian, kejahatan, seperti Yazid putra Muawiyah yang telah menggorok leher cucu Rasulullah, Husain putra Ali cucu Rasulullah,
kami tanpa taqiyah melaknat Yazid. Tanpa taqiyah kami mencela Yazid, melaknat Yazid sampai hari kiamat. Lalu maksud video ini apa? Potongan video ini untuk menyanggah perkataan Husain Syahab. Justru video ini telah membongkar fakta sejarah bahwa para sahabat Nabi telah murtad. Karena para sahabat Nabi telah murtad, orang-orang yang tidak murtad bertaqiyah. Dan kini orang-orang yang mengikuti 3 orang yang tidak murtad itu adalah orang-orang Syiah berkat taqiyah. Nah, sekarang Anda tahu apa itu taqiyah dan apa berkah taqiyah yang dirasakan oleh umat Islam saat ini. Berkahnya adalah keberadaan Syiah. Keberadaan Anda anti Syiah yang memusuhi kami, yang mana dengan permusuhan Anda, dengan kebohongan Anda, mereka yang berhati murni semakin mencari tahu siapa Syiah dan mereka akan menjadi Syiah. Lalu setelah video Ayatullah Bahjat ini diputar, channel anti Syiah ini menampilkan tulisan. Saya nggak betah, saya cepetin aja ya. Mereka mempertanyakan apakah kepercayaan Husain Syahab berbeda dengan Syiah di Iran. Anda sendiri tahu bedanya apa? Sama. Ustadz Husain Syahab mengatakan, kami tidak pernah begitu, kami tidak pernah mencela sahabat. Ayatullah Bahjat emang bilang apa? Emang Ayatullah Bahjat bilang kita mencela sahabat? Tidak. Beliau mengatakan kalau kita mencela sahabat, kita tidak akan sebanyak ini. Itu artinya kita tidak pernah mencela sahabat. Kalau kita mencela sahabat, justru kalau kita mencela sahabat, kalau kita pernah mencela sahabat, pasti orang-orang kampung ahlu sunnah sudah menggebukin kita dan kita nggak ada lagi, nggak ada namanya Syiah. Artinya Syiah nggak pernah mencaci sahabat. Logis bukan? Logis tidak? Sama berarti perkataan Ayatullah Bahjat dengan perkataan Husain Syahab. Lalu apa perbedaan yang ditemukan oleh si channel anti Syiah ini?